Oh, wow. Mas sudah tahu pack speed, Mas? Insya Allah tahu. Punya website, Mas ya? Punya. Oke, mantap. Sip. Cuman ya itu kadang ribet ininya apa namanya biar kenceng gitu. Tapi belum dioptimasi, Mas ya? Iya kadang ke temen gitu minta tolong. Oh, teman ada yang bisa ya? Ya ada bisa pakai apa namanya plugin gitu. Plugin apa ya banyak banget pluginnya. Banyak. Cuman saya terima beres saja udah. Yang penting hijau gitu. Soalnya bukan dari apa namanya web developer itu bukan itu kaliannya. Mas, selamat siang, Mas. Mas Dian. Santai sambil ngopi. Bentar lagi. Saya agak gelap ya, cuacanya agak mendung. Halo. Iya, sini juga agak mendung. Ya, halo Mas Dian. Salam kenal. Salam kenal, Mas. Dari mana, Mas? Saya dari Garut, Mas. Saya di Pati, Jawa Tengah. Oke, Jawa Tengah. Siap, Mas. Ini udah pada punya website ya? Sudah. Oke. Sip. Halo, Mas Rapli. Selamat gabung. Halo. Sehat. Mas. Di mana, Mas? Mas Rapli di mana itu? Ini lagi tugas, Pak. Maksudnya posisi di mana? Di Jakarta. Oh, Jakarta, iya. Sip. Ya. Bentar lagi ya. Siap. Sebenarnya saya itu nggak ada rencana sih sebenarnya tadinya. Nggak ada rencana apa istilahnya. Mau ngajarin. Awalnya sih dulu emang apa ya, ada lah gitu kan, pengen ngajarin orang gitu kan. Cuman ya karena waktu juga, kesibukan di belakang layar, jadi ya mungkin sekarang baru bisa. Cuman ini mohon maaf juga, saya belum siapin apa slide yang ininya, belum lengkap gitu kan. Jadi kita ini mah istilahnya apa, pembukaan aja lah ya. Sesi satu ini pembukaan siap. aja gitu. Nanti kalau yang ininya di sini nih, di materi-materi ininya. Nah, di sini paling nanti. Ini agak berat soalnya. Cuma si Asep ya. Oke, sudah siap ya? Siap. Oke, biar cepat. Lanjut, Mas Robi. Oke.
Oke, kita mulai ya. Oke, perkenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah gabung sebelumnya. Kenalkan sebelumnya saya Robi dari Garut. Saya udah lama sih optimasi kayak gini ya. Nah ini, nah ini website saya di belakang layar. Jadi Jawara Speed ini kita fokus di optimasi. Dulu itu fokusnya di page speed, di page speed, web vital gitu kan. Nah ini nih, ini Jawara Speed. Ini saya mulai itu tahun 2020 kalau nggak salah ya udah mulai. Nah dulu itu ini Jawara Speed ini saya kelola sendiri, fokus di optimasi ya di jasa page speed kayak gini. Dan alhamdulillah juga sih peminatnya ya lumayan banyak gitu. Cuman dari perjalanan saya sih emang Speed itu emang lumayan sih skillnya gitu. Cuman ya mudah-mudahan lah teman-teman semua bisa lah, saya bisa lah, dijamin lah. Nah jadi kita akan perkenalan dulu. Bagi pemula kan istilahnya ada yang tahu, ada yang belum gitu kan ya. Speed itu apa gitu kan. Jadi Speed itu ini hanya sebuah alat untuk ngecek kecepatan website kita gitu. Jadi website kita itu cepat atau lambat gitulah istilahnya kayak gini. Jadi pengaruh kecepatan itu memang ini sih istilahnya apa ya? Kalau bentar ya. Ini suara saya aman? Aman, aman Kang. Oke. Aman. Bentar ya, ini ada yang join dulu. Nah, kayak gini. Jadi ini kalau udah merah kayak gini, ini udah jelas perlu dioptimasi. Karena pengunjung itu pasti, apa istilahnya, berat gitu ngakses website kita itu. Gitu. Nah, seperti ini. Nah, ini pertama awal loading, sampai beres itu kayak gini tampilannya, progresnya. Nah, kayak gitu. Udah paham ya? Speed apa pada tahu kali ya ini ya?
Ada yang awam nggak sih di sini, Mas? Tentang Pexpeed ini udah pada tahu belum ini? Kalau buat ngecek aja, insya Allah tahu. Cuman yang bawah-bawah itu merah-merah itu nggak ngerti, kurang paham. Iya, yang merah-merah ini ya. Nah ini ya. Iya. Cuman lihat skornya aja, udah itu aja sekilas Hmm. itu aja. Jadi gini untuk skor kalau merah ini jadi istilahnya apa ya? Menandakan gitu website kita itu di atas biasanya di atas 5 menit 5 detik. Aksesnya itu pertama masuk itu biasanya loadnya 5 detik kalau merah kayak gini. Di atas gitu kan. Kalau oranye, dapat oranye misalnya di atas 70, nah itu biasanya 3 detik ke atas gitu. Nah, kalau 1 detik itu hijau biasanya di 90 sampai 100. Kalau ininya hijau, skornya hijau. Ada yang mau masuk, Mas, katanya, Mas. Sip. Nutis Sundan teh ieu teh. Oke, lanjut ya. Siap, lanjut aja, Mas Robi. Uh, Nah, ini tujuan ya kan. Tujuannya ya jelas tadi ya untuk mempercepat website lah intinya, mempercepat loading. Soalnya kan contoh kita punya punya website blog gitu kan, punya blog atau punya apalah dagang juga bisa kan kayak jualan, kayak landing page gitu. Jadi emang Pexpeed itu emang penting gitu. Jadi tingkat konversinya itu emang 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 berpengaruh. Jadi berpengaruhnya nanti ya ke pengunjung kita. Kalau websitenya lama ya jelas kan kadang pengunjung juga males gitu kan. Apalagi yang lama gitu di atas 10 detik itu wow itu udah parah banget gitu. Itu tujuan utama. Kalau tujuan dari Pexpeed-nya sendiri ini dulu sebenarnya gitu kan Pexpeed itu fokusnya di mobile sih sebenarnya. Dari peluncuran awal itu kalau nggak salah 2010. Jadi tim Google itu fokus gimana caranya supaya si para developer itu fokus ke halaman mobile gitu, biar cepat. Soalnya kan dulu kan koneksi internet nggak secepat sekarang gitu kan, gitu. Jadi mereka tuh fokus di mobile gitu. Nah kalau sekarang sih memang speed internet udah ngedukung juga, cuman ya tetap speed juga jadi masih penting. Nah sekarang untuk alat dangtul itu cuma dua sih kalau kita pakai ya dua yang ini, yang Pexpeed ini, yang Pexpeed ini, yang Pexpeed ini sama yang developer bawaan browser kalau untuk alatnya. Jadi ini untuk ukur aja di sini, kita untuk ngetesnya di sini gitu. Nanti untuk operasi praktek eksekusinya ada lagi tuh khusus gitu di bawaan browser. Ini cuma untuk ngecek-ngecek aja kayak gini. Problemnya ini apa gitu kan, kayak gini. Oh ini gambar problem, terus JavaScript. Nah ini HTML-nya kegedean. Nah ini detik-detik. Ini eksekusinya seperti rendering, layout, gitu. Nah kayak gini. Nah ini font juga. Biasanya kan kalau font itu diakses di luar website, kadang pakai Google Font kayak gitu kan. Jadi nambah beban sebetulnya kalau kita pakai CDN di luar website kita sendiri itu biasanya bisa menambah beban gitu. Nah, kalau ini yang baru nih kayak LCP, terus apa lagi ya?
Jadi untuk optimasi kita fokus di mobil sih sebenarnya, bukan di desktop ya, karena untuk desktop itu Google nggak terlalu sih, untuk desktop yang ini. Untuk desktop nggak terlalu ini bagiannya, yang penting mobil aja, karena mereka itu fokus di mobil, di tampilan handphone gitu. Di sini tampilannya kan beda tuh kan, kalau website diakses di PC sama di mobil beda, maka speednya juga beda. Kalau di mobil sekian gitu speednya, kalau di PC segini gitu 55 gitu. Mana paham? Lanjut Mas. Lanjut. Lanjut Kak, lanjut. Oke. Nah gitu ya. Jadi tampilan tadi ada dua, ada versi mobile sama desktop. Jadi kita fokus di mobile gitu optimasinya. Soalnya kan ada website kayak gini, ada yang toko itu kan, yang jualan. Biasanya kan itu banyak fungsi itu di websitenya. Untuk desktop ya ini aja, jangan terlalu ini gitu, fokus di mobil aja. Gitu. Nah, untuk tool kedua, untuk eksekusi, ini saya pakai tool ini browser bawaan aja sih. Tapi ini untuk eksekusi nanti ya di sesi berikutnya. Ini cuma apa istilahnya, ngedemoin aja gitu. Nah, kayak gini. Tuh. Tinggal klik opsi, menampilkannya, klik alat pengembang. Nah ini sih, kita pindahin arahnya ke pinggir, klik tombol kiri. Nah ini sebenarnya alat yang penting itu ini sebenarnya kalau buat ngerjain optimasi itu di alat ini bawaan browsernya. Kita tinggal tekan aja Ctrl Shift tambah I kayak gini kalau mau nampilkan kan. Nah kayak gini. Ctrl tambah Shift tambah I. Ini untuk menampilkan tools developernya. Nah ini kita harus tahu dulu nih fungsi-fungsi ini. Ini untuk apa gitu kan, elemen, ada konsol, sources, network, performa, memori, aplikasi. Gitu. Kalau ini link host ini ada di sini, bekas ini dari extension. Kalau eksekusi nanti kita fokus di network aja di sini. Gitu. Jadi kalau kita mau lihat isi website ini apa aja sih kan, kita reload aja. Nanti ini kelihatan di sini apa aja isi-isinya kan. Nah, seperti ini dokumen. Ini isi websitenya di sini kan, situs kita ini. Nah, ini untuk desain CSS-nya. Ini PHP-nya ini nggak ada ya, pakai soalnya ini Blogger nih. Nah, ini JS. Kalau WordPress ini biasanya banyak CSS-nya. Ini script-nya, terus ini font, ini gambar kan. Ini gambar-gambar yang ini. Nah, yang ini. Nah, ini detiknya dihitung. Detiknya dihitung. Jadi kita bisa lihat itu nah di sini full load. Apa kelihatan? Tempot ya. Aman lanjut. Ya ketempo iya loh dia. Aya aman. Nah, jadi kita fokusnya di sini sebenarnya, bukan di alat ini ya kalau udah lagi ngerjain gitu. Jadi tolak ukurnya di sini. Cuman ya
buat apa gitu kan. Gitu, seperti doc ini apa, ini CSS gitu. JS. Nah, kalau ada video nanti ada di media di sini masuk. Ini untuk poolnya di sini, poolnya di A ini. Ini fokusnya belajar di network aja sih, udah cukup. Kalau mau optimasi, belajar optimasi, pelajari aja sih di network. Soalnya gini, kalau saya bahas semuanya gitu ya di sini, lama soalnya. Jadi langsung aja praktek, oh ini apa, oh ini gambar gitu. Oh ini kode iklan kayak gitu ya. Nah ini linknya, oh ini kode iklan gitu. Oh ini font, ini font kan dari Google gitu. Terus yang paling penting itu, yang dioptimasi itu sebenarnya di JS. Kalau website berat itu biasanya di JS, gambar. Nah, di sini ya gambar, soalnya ini kan memakan durasi. Kita bisa lihat di pinggir sini. Nah, yang di bagian timing ini. Jadi website itu seperti di-download, seperti kita ngedownload video gitu atau lagu gitu kan, sama sebetulnya. Website ketika diakses itu di-download semua termasuk gambar, skrip gitu kan. Kayak gambar-gambar ini kan ini di-download semua. Ini sekian detik, 1 detik, 9 detik, 8 detik. Semakin banyak gambar ya semakin berat. Makanya di sini ini merah gitu kan, soalnya ini pasti gambar ini banyak di sini. Nah ini, maaf. Nah ini gambar kan, gambar semua ini kebanyakan. Nah, ini skrip juga sama di sini beritahu. Nah ini skrip berat, ini gambar gitu. Jadi istilahnya gini, nah ini gambar semua nih, ukurannya juga ada sama. Cuman kalau di PageSpeed itu dia nggak nampilin berapa sih detik yang di download gitu. Beda sama di tool yang tadi. Kalau di sini kita bisa lihat downloadnya berapa detik, ukurannya berapa berapa. Nah ini 256 kilobyte. Makanya kadang kita kalau nggak posting kayak artikel gitu kan, itu disuruh dikompres dulu itu biar apa? Sebetulnya biar ini, biar gambarnya di load gak gede sebetulnya. Apalagi kalau gambarnya misalnya jepret langsung tuh di handphone kan, jepret langsung di upload gitu ke website kita itu biasanya gede. Ada yang 1 MB gitu. Makanya wajib dikompres dulu. Sebisa mungkin sih di bawah 500 kilobytes kalau bisa. Kalau banner-banner kan kalau dagang gitu kan, itu kan butuh foto yang bagus tuh ya minimal kalau bisa di bawah itu, di bawah 500 KB gitu. Nah, ini untuk kalau mau nampilin gitu di sini, lihat ini gambar yang mana, klik aja yang ini. Salah satu ini, mau mana aja, lalu klik preview. Nanti kelihatan gambarnya yang mana, nanti cari aja gambarnya, oh yang ini misalnya. Gitu. Paham sampai di sini ya? Oke, paham, paham. Lanjut. Jadi istilahnya website itu di-download lah gitu. Kayak download lagu, download video sama di-download. Jadi semua apapun yang ada di dalam website kita itu di-download. Gitu. Nah, nanti kita untuk sesi ini nanti kita dipraktek aja gitu. Soalnya ini kan panjang ya kalau kita pelajari ini dulu kan panjang. Soalnya kan saya nanti bikin sesi lagi tuh di 3 ini diprakteknya nanti langsung gitu. Soalnya sering lupa gitu. Kalau belajar dulu ini apa, kalau nggak sambil eksekusi itu memang sering lupa sih. Makanya nanti poolnya di sini aja. Kalau mau belajar lagi ya, gitu. Kalau mau lanjut belajar, nanti di sesi ini kita poolnya. Jadi di sesi ini kita perkenalan aja dulu. Jadi tool-toolnya apa sih? Oh itu gitu kan. Minimal paham dulu lah gitu. Oke, udah paham ya di sini ya? 3 ini.
Jadi ini untuk ngecek aja, untuk cek berapa sih skornya gitu kan, hanya tolak ukur, nanti untuk eksekusi di alat ini gitu. Jadi kan ini live, kalau kita udah bener ini, kita cek lagi gitu kan, reload lagi, kelihatan lagi. Kayak gambarnya itu kan di load pending, ini dihitung semua waktunya sampai beres, sampai ke download semua. Nanti ini ada caranya, nanti cara optimasinya nanti kita itu di bagian sesi 3, cara eksekusinya. Oke, kita lanjut ke user. Nah, jadi untuk PageSpeed memang ini difokuskan untuk traffic sih, untuk pengunjung gitu. Maka disebutnya user experience gitu kan, supaya si pengunjung itu emang betah sih. Gak lama kayak gini lah, contoh saya browsing kan gini. Contoh udah masuk nih di Google, browsing, berat, apalagi banyak kode iklan itu kan, kayak Google itu kan berat banget itu biasanya. Nah itu nanti menitnya sebentar, mereka pengunjungnya bisa jadi kurang di bawah 1 menit. Kalau saran Google itu biasanya website itu minimal harus di atas 2 menit gitu setiap pengunjung itu gitu. Jadi berpengaruhnya nanti ke sini, ke faktor ini, ke SEO ini. Jadi website yang cepat memang sekarang diprioritaskan gitu di pencarian Google itu. Diprioritaskan. Kenapa? Karena Google juga dia ngedownload juga sama seperti ini tadi ya, seperti ini. Jadi si pencarian Google juga sama ngedownload data kita kayak gini. Jadi kalau data kita juga berat kayak gini, Google juga berat gitu menampilin di ininya kayak gini. Contohnya kayak gini. Nah kayak gini dia juga ngedownload website ini juga gitu. Nah ini namanya di cache. Jadi Google itu punya cache buat nyimpan data website kita gitu, yang udah diindeks. Contoh kayak gini. Kita cek aja di Google-nya, ketik cache kayak gini, itu kita paste. Nanti dia ada cache-nya kayak gini. Nah, jadi kalau website kita berat itu, ya nanti Google berat gitu buat nampilin di halaman, apalagi di halaman 1 gitu kan, kalau udah parah beratnya itu ngepek banget gitu. Makanya ya perlu dioptimasi. Nah, ini jam ini. Di Google juga sama, nge-charge terus dia. Setiap kita ada perubahan lagi website, dia nge-charge lagi. Ada tanggalnya, nanti diupdate sendiri gitu. Ini sudah connect sama PageSpeed ini. Si charge dia itu sebenarnya udah connect, maka di sini juga nanti ada tanggalnya juga kayak gini. Gitu. Ketik aja kalau Masnya punya website ya ketik aja coba gitu kan. Biasanya ini kalau udah tanda-tanda udah masuk ke sini ke indeks ini. Kalau belum ke indeks sih biasanya nggak ada. Ketik kayak gini nggak ada. Masukkan situs, kalau belum ke indeks dia nggak ada. Berarti Google ini belum nge-charge gitu. Belum nge-charge ke sini. Nah, nanti untuk ngecek yang ini di bagian algoritma ini, core, kita bisa cek langsung aja di GSC. Nah, di kayak gini. Klik aja core di bagian core. Nanti kita lihat di sini. Kalau tanda-tanda website kita berat, ini pasti di bagian ini akan banyak gitu. Nah, kalau ini kan oranye ya. Oranye, ada hijau. Nah, kalau hijau bagus. Kalau ini kan oranye. Ini kebanyakan oranye. Itu kalau oranye sih udah cukup lah gitu ya. Kalau sebisa mungkin sih hijau. Jadi Google juga update tuh kan kayak gini. Ini tanggal tanggal 3 Mei hijau. Algoritma ini update lagi, soalnya Google itu apa istilahnya? Algoritmanya update terus gitu. Kalau website kita misalnya servernya down, dia langsung update. Langsung update. Jadi bisa kita cek di Search Console aja di Webmaster.
Ini udah pada punya website kan ya? Sebetulnya belum paham ini GSC apa gitu. Sudah Kak. Oke, Aman, aman. oke. Aman. Dicek aja lah masing-masing ya. Dicek aja di bagian ini. Ini biasanya untuk website baru sih nggak tampil biasanya. Biasanya untuk website di umur di bawah di atas 5 bulan lah biasanya. Baru muncul. Soalnya lumayan lama sih untuk masuk ke sini datanya. Ini juga ada dua. Nanti datanya ada mobile sama PC juga di sini. Cuma ini kan belum tampil PC-nya. Aman. Ini kebanyakan di mobile gitu. Oke, ini udah beres kayaknya. Udah paham ya? Jadi indeks ini masalahnya kan sekarang banyak ya, ke saya aja banyak naik gini, Mas kok indeks website saya susah gitu kan, susah masuk ke sini gitu, bikin artikel baru atau upload apalah di website atau landing page gitu kok susah ke indeks gitu kan. Ya itu masalahnya. Websitenya terlalu banyak konten. Kalau tag bagus, kalau kebanyakan teks itu memang bagus. Soalnya kan Google dia membaca teks sebetulnya. Fokusnya kan kalau kita di pencarian di al ini kan, ketik misalnya baju apa gitu kan, baju murah atau apa. Nah ini kan kalau kita posisi di tag, ya kita banyakin tag tapi kurangin konten-konten gambar, video kayak gitu. Nah kecuali kalau kita kontennya memang foto, itu kan dagang, ya gak apa-apa. Website berat juga sebetulnya gak apa-apa sih. Karena yang nge-charge itu kan fokusnya di gambar gitu. Cuma nanti ya jelas SEO di bagian teks, di bagian al ini kurang stabil, akannya digambar di sini. Gitu. Makanya nanti cara SEO-nya juga beda. Nah, nanti kita bikin lagi aja sesi ya, di sesi nanti untuk SEO. Cara kerja kayak main toko gimana gitu kan. Terus kalau main blog gimana gitu. Algoritmanya, intinya sih di algoritma sih. Gitu. Nah, kalau kita main blog kayak konten artikel, konten-konten berbentuk tulisan ya kita fokus di banyakin teks, kurangin konten-konten seperti tadi kayak gini, kebanyakan gambar gitu. Harus dioptimasi dulu lah minimal. Kalau memang banyak dioptimasi aja ininya. Kalau bisa ya ininya hijau lah di atas 90 lah minimal kalau bisa ini. Kalau main blog. Oke, aman ya, paham ya? Lanjut Kak, lanjut. Lanjut, Kak. Oke. Nah, ini ya udah yang tadi ya, untuk skill tadi seperti itu. Nah, ini untuk skill minimal kita tahu HTML juga sih, tahu kode gitu, coding ya minimal basic aja sih, nggak perlu jago gitu kan, nggak perlu master. Soalnya nanti kita akan akan ada problem-problem seperti di warna, seperti di gini, itu di warna ya. Nah, kayak gini. Nanti ini kadang ada perbaikan kayak gini, ada yang harus diganti warnanya, kadang teksnya kurang jelas kan. Dan ini biasanya di page speed ini di bagian ini nih, accessibility ini. Kayak gini itu kan. Tombol tidak memiliki nama yang dapat diakses kayak gini. Nah, makanya kita itu perlu bisa bisa ngoding sedikit gitu, tapi nggak perlu mahir juga nggak apa-apa, yang penting basic-basicnya aja. Kayak gini ini kan perlu diperbaiki. Ini ada penambahan kode biasanya kayak gini. Gitu. Jadi minimal kita ya paham kode gitu. Nanti ini saya kedepannya ada rencana juga untuk buka kelas gitu kan, buka kelas tentang ya belajar ini HTML, CSS, sama JavaScript khusus pemula tapi gitu. Tapi sebenarnya kalau untuk script, untuk fungsi-fungsi kayak itu saya udah ajar juga sih, udah punya juga. Jadi nanti tinggal pakai aja. Nanti misalnya kalau kalau gini gimana, nanti ada caranya tambah itu gitu.
nanti dikasih itunya kode-kodenya. Saya udah punya, soalnya udah ada database gitu buat ngebenerin kayak gini. Kalau ini kayak gini elemen problemnya tidak memiliki label, nanti ada caranya gitu. Ada kodenya, ada kode tambahnya, tinggal paste gitu. Minimal kita bisa masternya aja gitu kan. Soalnya ini kan kode, kalau salah paste error nanti. Itu aja sih. Minimal basicnya aja. Ada yang udah tahu kode di sini? Ada nggak? Sudah Mas, sudah saya sudah tahu. Mana yang lain ya, Pak? Yang lain ada nggak? Jadi kode itu kayak gini. Ini di belakang website ini ada kode kayak gini. Ini kode website punya tadi ini. Nah ini sama sih, ini juga di elemen sama ini kodenya. Ini kode untuk warna itu kan. Nah ini untuk teksnya. Nah ini untuk ini link. Ini warnanya kan bisa diubah kan jadi merah atau jadi apa. Gitu. Jadi basicnya aja sih, yang penting bisa pasang kayak gininya aja. Soalnya kan ini masih apa ya? Kalau di tool ini nggak permanen kan, ini cuma tool aja ngecek-ngecek. Jadi nggak reload ya, ulang lagi, balik lagi ke asal. Nanti giliran mau diedit di webnya yang aslinya gitu minimal. Gitu. Oke, nanti kita bikin sesi aja yang ini untuk kodenya. Untuk cara belajar basic-basic HTML kayak CSS itu apa, HTML itu apa, JavaScript itu apa. Ini untuk tool tambahan paling ini, untuk tool tambahan kayak gini nih, extensionnya. Kelihatan ya? Ini untuk ngecek CLS sih kayak gini. Ini untuk tool tambahan aja sih. Nggak apa-apa. Itu. Untuk tambahan. Jadi kadang kalau saya pribadi nggak selalu ngecek di sini di PageSpeed. Kadang saya cek juga di extension ini, di Lighost yang ini. Jadi ini juga sama, Lighost juga kayak PageSpeed fungsinya. Ya generate report kayak gini sama. Jadi biar nggak masuk lagi ke sini gitu, ngetik lagi PageSpeed enggak, di sini juga bisa. Ini juga ada dua fungsi, ada yang Lighost, ada yang PageSpeed. Ini yang Lighost versi open source-nya. Ini juga sama dari Google. Ini Lighost. Sama. Ini dua aja sih untuk extension Core Web Vital, tinggal cari aja ini. Nah ini extensionnya. Ini Core Web Vital. Ini udah dari sananya bawaan Google. Tinggal diinstal aja. Ini biasanya untuk memperbaiki CLS. Biasanya. Nanti kita ini di sesi berikutnya ya. Apa itu CLS, apa itu yang kayak gini. Ini yang ini, apa itu FCP, LCP itu apa gitu kan. Nah ini CLS kayak yang tadi. Ini data block. Nah ini yang speed index tadi ya kan. Speed index tadi banyakkan konten teks atau banyakkan gambar atau banyakkan apa gitu. Nah macam bisa diukur juga sih di sini. Kalau memang situs kita susah ke indeks juga kelihatan di sini nanti. Kalau merah ini pasti susah, dijamin susah ke indeksnya. Bunga dua ini nih. Ini sama ini. Nah kayak gini tinggal diinstal. Ini Lighost kayak gini tampilannya sama, nggak beda jauh. Sama fungsinya juga. Lighost sama PageSpeed itu sama. Cuman kadang kan PageSpeed juga kadang suka gangguan gitu kan, makanya saya suka pakai yang ini. Kalau lagi gangguan PageSpeed saya pakai yang ini. Pakai yang versi Lighost. Sama kayak gini. Untuk fungsi sama. Untuk ngecek skor gitu. Oke, paham ya ini ya? Mak, paham Mak? Siap, siap.
Lanjut. Oke, next. Nah, ini untuk algoritma sekarang difokusin ya untuk Google kemarin yang update Maret itu, dia sebetulnya fokus di sini, makanya banyak yang down. Sama di konten EA. Konten EA juga lumayan sih, banyak yang hilang di Google, terutama yang nggak diedit dulu kontennya. Jadi hasil generat langsung di-post kayak gitu. Itu kurang bagus sekarang, minimal diedit dulu. Dan sekarang juga kalau bisa untuk konten kayak blog gitu ya, artikel, kalau bisa di atas 1.500 kalau sekarang. Jangan 1.000 lagi minimal untuk konten. Soalnya dia sekarang fokus ke mana teks, mana isi konten gambar kayak tadi yang saya sebutin tadi. Jadi Google itu pengen teks gitu yang banyak gitu. Makanya sekarang diperbanyak teks. Gak apa-apa kalau untuk keyword-keyword itu sekarang bebas sih sekarang. Untuk keyword apa aja boleh, yang penting kontennya panjang gitu. Kalau dulu kan kosakata harus bagus, itu kan harus wah tata rapi. Kalau sekarang sih nggak terlalu juga, yang penting panjang aja udah. Tuh. Ini yang tadi untuk analisa kesehatan, apakah website kita bagus gitu kan, di mesin mencari ya di sini tadi kita cek di sini. Kalau ada problem-problem ya segera perbaiki kalau bisa. Kalau udah merah di sini. Soalnya nanti ini nyambungnya ke sini tadi, ke indeks. Indeksnya lama. Gitu. Untuk yang ini. Itu. Slow. Ngopi. Kabar ngopi ya. Kopi dulu, santai aja, santai. Nah, ini kita di sesi pemilihan kategori. Jadi website optimasi itu gak semua website bisa sih, soalnya kan banyak CMS ya, banyak CMS yang dipakai. Banyak banget gitu kan, ada Blogger, ada WordPress, ada Joomla, banyak lah pokoknya kan. Ada ada Flutter gitu. Cuman kalau bisa sih 2 juga udah cukup, kebanyakan soalnya kita yang pakai sekarang itu WordPress, Blogger paling CI paling kebanyakan. Soalnya tingkat kesulitannya juga beda gitu. Kalau Blogger, tingkat kesulitannya lumayan ekstrim kalau Blogger. Beda sama WordPress. Kalau WordPress dia kan ada plugin ya kan, itu nggak terlalu rumit gitu. Nah itu nggak terlalu jago ngoding juga, aman optimasi kalau pakai WordPress. Tapi tetap untuk uji-uji ininya di konsol tadi, di kode tadi ini, untuk ngecek-ngeceknya. Misalnya ini taruhlah ini WordPress gitu kan, sama. Kalau untuk eksekusi lihat di sini, cuman kita nanti pakainya plugin gitu. Kalau WordPress beda sama Blogger. Kalau Blogger itu butuh skill ya tadi kode HTML, XML, CSS gitu, JavaScript gitu. Itu untuk bagian di website. Jadi nggak semua gampang gitu kan. Tapi kebanyakan sih WordPress sih kalau sekarang, kebanyakan untuk kategori. Terus oh ya ini juga ada kadang untuk halaman-halaman seperti checkout gitu kan, kalau kita misalnya e-commerce nih websitenya, nah itu nggak perlu dioptimasi. Jadi optimasi itu fokusnya di main SEO aja, fokus di SEO-nya aja, kayak konten marketingnya gitu kan, blognya, landing page, nah itu wajib itu perlu dioptimasi gitu. Kalau untuk halaman-halaman sistem seperti checkout gitu kan, form kayak itu nggak perlu dioptimasi. Jadi Google juga tahu gitu kan mana untuk fungsi, mana untuk blog, mana untuk toko gitu, dia tahu. Soalnya kadang yang awam itu gitu, Mas mau dioptimasi itu semua itu nggak bisa soalnya.
Kita fokusnya ya di konten aja gitu. Soalnya kan kita fokusnya nanti untuk SEO soalnya gitu. Kaget enek wonge. Ya Mas? Oh, enggak. Oke. Nah ini untuk tadi ya platform, untuk platform CMS. Ini masalah-masalahnya ya tadi ya. Untuk masalah kalau WordPress kan bisa pakai plugin gitu kan, mudah lah kalau WordPress. Coba aja, ada kok sebenarnya tutorial tuh banyak ya di YouTube pakai plugin A, plugin B. Dicoba aja sih kalau memang kepengen bisa gitu. Soalnya dulu juga saya gitu sama, itu praktek aja dulu, nggak apa-apa, dicoba-coba aja. Soalnya kan gampang kalau plugin udah nyobain gitu kan, nggak berhasil ya matikan aja pluginnya nggak apa-apa gitu. Nanti juga kan kita ada sesi itu tuh praktek ya, sambil lihat aja gitu oh gimana gitu kan. Jadi soalnya untuk optimasi itu jam terbang sih. Berapa banyak yang biasa kita optimasi nanti. Soalnya kalau pemula itu kan gaptek kan kebanyakan kan. Jadi kalau di WordPress itu nggak perlu ini, nggak perlu takut, install aja. Kayak plugin lead speed kayak gitu nggak apa-apa man. Install aja, coba-coba setting gitu kan, lihat di YouTube. Untuk sementara ini gitu ya, kecuali nanti kita udah ke sini nih, ke praktek gitu. Di sini banyak yang pakai WordPress atau Blogger? Pakai WordPress. WordPress, oke mantap. Gitu. Kalau WordPress gitu ya Mas, pakai plugin aja, coba-coba aja. Ya, sudah praktek. Mm-mm. Jadi utamakan cek dulu. Tadi di sini cek dulu berapa speed score-nya. Gitu. Kalau udah hijau sih udah nggak perlu. Kalau udah hijau, gitu. Kecuali oranye atau merah kayak gini nih, wah parah banget. Udah harus dioptimasi gitu. Ya kalau bisa sih sampai mentok, kalau bisa di atas 95 lah, kalau bisa. Soalnya kan gini untuk page speed itu kan nggak selalu sama gitu speednya. Jadi setiap koneksi kita sekarang diukur, setiap kita ngecek lagi ini kadang beda lagi hasilnya. Jadi kalau di 95 itu turunnya agak drastis gitu, nggak kurang dari 90 gitu. Kalau 91 kan kalau turun 2 ya jadi 89 gitu kan. Kalau speednya di atas 95 itu aman, pasti terus hijau gitu. Nanti ke sini juga kayak gini nih. Ini kejadiannya. Kayak gini, ini kadang hijau ya. Tanggal April, tanggal 23 hijau, oranye lagi, ini oranye gitu. Gitu. Jadi pengaruh juga untuk speed koneksi internet. Gitu. Oh, beda lagi. Oh, sama. Lihat aja di sini. Kalau kebanyakan putih kayak gini ya, putih, putih, putih. Di sini ini putih, putih itu udah menanda berat banget gitu. Di load pertamanya. Kalau bisa ini dekat gitu. Coba yang punya saya. Kadang saya juga pernah gini, kadang ada aja sih kayak orang itu, wah optimasi kayaknya gak penting gitu. Kalau sekarang itu penting sih menurut saya penting, soalnya sekarang diterapkan di semua sih, kayak di GSC gitu kan, ada khusus core-nya juga, terus di Ads, Google Ads juga ada, sekarang udah mulai ada ya di Ads, jadi speed juga harus harus bagus gitu. Nah kayak gini dekat kalau bisa satu satu blok langsung muncul gitu, kalau bisa. Ini tinggal sedikit masalahnya, tinggal dikit lagi, cuma dua ini lagi. Nah ini kalau blogger kan ada M1 kan di mobile ya, ada tanda tanya M1 kayak gitu. Nah ini biasanya masalahnya kalau blogger. Nah ini nggak bisa ini, soalnya udah bawaan blogger sih. Nah kalau ini gedean biasanya HTML-nya. Jadi website kita itu terlalu banyak konten gitu, kayak di gini scroll panjang banget gitu kan. Oh, ya.
gitu. Ini nanti masuknya ke sini ke DOM. Nah, kayak ini yang tadi. Ini problemnya kan banyak ini. Nanti kita eksekusinya juga satu-satu. Di sini dulu kan di performance, di sini dulu perbaikinya nanti. Nah, ini di pon dulu gitu. Nggak bisa ini, biasanya pemula itu kan duh yang mana gitu, ini gimana, ini nggak ngerti gitu kan biasanya gitu. Nah, nanti di sini aja satu-satu. Ini harus bisa bisa dibenerin kalau bisa satu-satu. Ini udah beres, nanti pindah ke sini, nanti pindah lagi ke sini optimasinya. Gitu, nanti pindah lagi ke sini. Nah, ini masalah script gitu. Sebenarnya bebas juga sih, mau langsung ke script dulu boleh. Oh, misalnya website saya itu banyak script misalnya, ya udah optimasi aja dulu di scriptnya gitu, boleh. Oh, website saya banyak gambar kayak gini. Oh ya udah, ini kan gambar gede-gede tuh ya, optimasi aja dulu di gambar gitu. Optimasi aja dulu gambarnya. Nanti kan dia naik nih speednya, nanti ini berkurang, yang merah-merah ini berkurang nanti. Makanya kalau udah punya website cek aja langsung di page speed, banyak yang merahnya gak kayak gini gitu. Kalau masih banyak berarti itu perlu diperbaiki gitu. Kalau bisa ini sih, kalau untuk main SEO ininya harus bagus yang dua ini. Nah, yang ini dua ini, total block time sama speed index. Kalau main SEO itu harus hijau kalau bisa. Gimana, paham? Paham? Oke, next. Lanjut. Oke. Lanjut. Bang, Java Speed pakai CMS apa bang? Oh, saya blogger, Bang. Oh, blogger ya. Oh, saya pakai blogger. Oh iya, iya. Soalnya ada alasan juga sih. Gitu, ada alasan kenapa saya pakai blogger ya, ada alasan juga sih kenapa nggak di WordPress gitu kan. Soalnya Kak, kalau saya itu suka ngoding soalnya. Kalau di WordPress kan kurang ini gitu. Kalau blogger kan full gitu, source-nya full gitu, enak gitu buat ngoding-ngoding kayak gini. Kayak bikin sistem login kayak gini kan enak. Kalau di WordPress kan mesti plugin mulu gitu, mau ngapa-ngapain pakai plugin. Ya kalau orang-orang itu sih cocok pakai WordPress. Kalau saya pribadi sih kurang cocok. Kalau saya pribadi lebih lebih suka bikin gitu. Kayak gini, ada sistem login kayak gini, gitu kan, ada sistem-sistem kayak gini. Kalau di WordPress kan ini pakai plugin, sistem-sistem login kayak gini, sistem pesanan gitu kan, WooCommerce kayak gitu. Tapi dulu juga pernah sih pakai WordPress. Cuman kesini sini kok rasanya enak, udah biasa di Blogger gitu, makanya pakai Blogger. Gitu. Termasuk tool-tool juga ini di Blogger semua. Kayak tool-tool ini kan di Blogger semua ini. Gitu. Ini Blogger. Kalau di WordPress kan kalau mau bikin tool kayak gini kan rumit gitu kan, harus bikin plugin dulu. Wah, gitu lama, 2 kali ngoding jadinya. Gitu, Mas. Oke. Udah paham ya sampai sini ya? Yang mau tanya-tanya, ada yang mau tanya-tanya nggak? Itu yang masalah DOM tuh tadi apa ya? DOM itu HTML, Mas. Kayak gini, bentar ya. DOM itu yang kayak gini. Jadi total total itunya ya, total byte-nya satu satu page itu ya. Bentar ya. Nggak ada Kayak gini, urusan Mas. sama server ya DOM tuh ya. DOM itu isi website, Mas. Isi kode, termasuk yang tadi gambar, ada JS, kan? Nah, Kalau kita opsi website, aja. Kayak gini, Mas, kalau opsi. kalau Lihat. server bagus sama server jelek kelihatan nggak di itu dari kecepatannya? Kalau server ini di sini, Mas. Di sini, di FTP. Kalau server. TTP. Jadi TTP itu pertama, ini nih, kayak gini, putih-putih ini nih. Ini kena ke server. Nah, nggak kelihatan, nah. Oh iya, sorry. Nah ini. Nah ini.
Oh. Biasanya kalau WordPress, kalau servernya lambat gitu kan, kita contoh ini nih, masalah ini udah pada beres nih, tinggal sedikit lagi lah gitu kan, taruh ya. Tapi ininya putih gitu, banyak ke sini putihnya, baru muncul. Nah itu biasanya masalah server, udah kelihatan di sini putih ini, gitu. Ini kan diagnosiknya, audit pas dibuka pertama masuk kan, ngeblank dulu kan pasti kan, putih dulu kan, kalau buka di browser, putih baru muncul gitu. Ini kan sekian berapa milidetik lah gitu. Oke. Bang, Jadi tanya kayak, lagi Bang. Untuk silakan, Mas. portofolio WordPress ada nggak Bang? Bisa Untuk ditunjukkan. apa Mas? Portofolio yang WordPress. Yang Yang WordPress. punya siapa? Yang 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 sudah dikerjakan. Oh saya gitu. Iya. WordPress bentar ya. Ada sih Mas. Dilihat di ininya maksudnya ya, di speed ini ya, Nggak di speednya ya. yang sudah pernah dikerjakan. Yang pernah ini nih. Ya maksudnya di tes di pack speed ya Mas. Heeh. Nah, nah ini nih. Ini orderan dari luar negeri, jadi saya juga main di Piper. Jadi saya nggak selalu di Jawara Speed gitu. Dapat orderan kayak gini, saya main di Piper juga. Bentar ya sambil nunggu, nah kayak gini, gitu. Nah, saya juga main di Piper. Jadi di Piper itu ya orderannya dari luar negeri gitu. Ininya nanti ada yang pesan ya sama optimasi kayak gitu. Berapa Bang? Kasih Apanya? harga berapa itu? Ranknya saya biasa di paling bawah itu dari $35 sampai 100 kayak gini. $100. Ini untuk ya yang tadi. Kalau yang $35 ini hanya speed aja sih. Kayak gininya aja. Nah, ini hanya performa ini aja kayak yang 35. Sorry, yang performa ini. Gitu. Kalau 100 itu semua ini core semua, accessibility-nya diperbaikin prakteknya. Nah, ini orderan yang tadi nih, yang ini, yang di Piper ini nih. Nah, ini websitenya. Kemarin sih ordernya ini. Nah, ini. Nah, ini kan websitenya kan. Jadi ya juga ngasih aksesnya gitu sama si akses di websitenya. Ya lumayan sih, $100 lumayan sih. Ini saya ngerjainnya cuma berapa ya? 1 jam juga enggak lah kayaknya. Jadi tergantung tingkat kesulitan sih, makanya tadi kan setiap website itu beda-beda gitu. Ada yang gampang gitu kan. Nah, kayak gini. Pakai Nah, ini. WooCommerce enggak itu Bang? Enggak, kalau yang berat itu biasanya pakai Elementor, Mas, yang paling Iya, berat itu. yang Elementor. LE sama WordPress WooCommerce ada enggak? Kalau WooCommerce saya jarang sih kalau WooCommerce, Mas. Jarang sih. Ada tapi yang mana gitu nyarinya banyak soalnya. Ada sih yang WooCommerce ada. Cuma nanti gini, jadi istilahnya CMS itu yang paling mudah ya WordPress aja udah gitu. Sisanya ya harus bisa ngoding gitu maksudnya. Sisanya kita minimal harus bisa ngode gitu, bisa paham kode itu tadi. Sisanya Oke. gitu. Kalau untuk WordPress ya udahlah itu mah pasti gitu kan, yang awam juga bisa lah, tinggal dioprek-oprek aja gitu. Yang penting kita tahu alat tadi itu tadi, yang alat pengembangnya tadi itu buat ngecek-ngecek kan di situ. Gitu nantilah kita ini di sesi praktek aja itu ya untuk poolnya. Nah ini, nah kayak gini. Ini tuh sebenarnya 100, ini juga kadang 100 gitu kan, dicek lagi karena kadang 99 gitu kayak gini. Makanya kalau sebisa mungkin di atas 95 gitu speednya. Soalnya ini naik turun. Jadi tergantung koneksi kita gitu. Kalau lagi bagus ya bagus itu 100. Kalau lagi koneksinya lagi down ya turun ininya gitu. Itu mungkin Mas. Ada lagi?
Mana? Aman, lanjut. Oh, sambil ngopi mas, sambil ngopi. Untuk ininya Mas, pengecekannya nanti alat-alatnya di grup aja ya, di share. Nggak ada alat ini, cuma ini aja. Link-linknya Mas, yang tadi. Tuh kan gini lagi kan, ini tergantung koneksi. Link yang mana? Link-link buat cek text speed, kayak tadi plugin itu apa? Oh iya, Mm-mm. Lakor Revita. Ya, Mm-mm. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Jadi sebenarnya sih saya mau ini sih, kalau di bagai ini sebenarnya di core gitu kan, di core ini yang pengembangan SEO itu, di core SEO sebetulnya. Kalau dulu itu memang PageSpeed nggak masuk ke SEO sebetulnya. Kalau dulu kan cuma untuk mobile aja dia fokusnya, cuma untuk pengembang kalau bisa. Jadi istilahnya gini lah, di setiap website mobil itu harus cepat lah gitu. Kalau sekarang dia udah masukin ke pencarian ke SEO kalau sekarang. Soalnya Google juga jadi apa istilahnya, dia juga kan sama pakai memori gitu kan untuk ngecat website itu kan, wah seluruh dunia berapa triliun website gitu kan, makanya dia sengaja bikin alat itu biar websitenya nggak gede gitu gitu. Jadi bisa mana mana yang main blog ya udah tag aja banyakin gitu kan kontennya, jangan terlalu banyak gambar lah istilahnya gitu. Kalau toko ya udah gambar aja gitu, tag ngurangin gitu biar biar apa biar balance lah istilahnya kayak gini. Nah ini paling di sesi hari ini paling ini yang kesininya untuk praktek auditnya soalnya lumayan lumayan agak lama juga sih untuk auditnya. Jadi ini buat apa gitu kan yang tadi ya. Nah ini untuk audit ini nih. Nanti ini di sama prakteknya sama perbaikinya gimana gitu. Jadi saya bikin sepotong-sepotong dulu gitu optimasinya. Nah nanti yang full di sini di sesi 3 ini yang full itu dari saya benar-benar full gitu dari nol optimasi yang ini. Soalnya kalau langsung nanti biasanya lupa sih kalau langsung. Jadi sepotong-sepotong dulu gitu belajarnya dari yang ini dulu, beresin dulu yang performa, nanti besoknya lagi gitu kan ke sini ya kita ini aja satu-satu gitu. Yang ini. Jadi kita belajar performa dulu gitu kan. Nanti accessibility, nanti praktik ini, nanti SEO gitu. Nanti yang fullnya yang praktek full nanti yang sesi 3. Kalau itu nanti saya pakai WordPress untuk optimasinya. Jadi nanti prakteknya ada 2, ada yang WordPress dan sama yang Blogger juga. Soalnya kan itu optimasinya beda. WordPress dan Blogger itu beda gitu. Kalau WordPress kan itu kan pakai plugin gitu kan, nggak terlalu rumit lah. Kalau Blogger kan agak rumit gitu. Ada yang mau ditanyakan gak ini? Aman? Insya Allah aman. Amin, amin. Tanya aja bebas ini, mau nanya-nanya gitu. Soalnya ini memang sesinya segini dulu gitu. Intinya kan saya mau ini, intinya di core ini aja sih sebenarnya. Pemahamannya sama di ini nih. Kalau ngeceknya kita website kita sehat apa enggak, core-nya di sini, di di sini, di GSC ini. Cek aja. Kalau banyak yang merah berarti gak sehat gitu websitenya, perlu dioptimasi. Itu aja sih.
Pokoknya minta ininya aja Mas di grup link-linknya. Oke, Soalnya oke, iya, siap. Heeh, di siap, grup siap. ya. Oke, Buat siap, Mas. Oke, Mas Aji, oke siap. Nggak, soalnya kan gini, minta maaf juga, saya kan soalnya ini baru ya, baru sih sebenarnya. Saya kebanyakan di belakang layar soalnya, baru kali ini. Saya bikin webinar ini baru kali ini sebenarnya. Makanya ya kalau ada salah-salah kata ya atau kurang dimengerti gitu kan, ada yang kurang ngerti ya tanyain aja langsung gitu biar enak gitu Mas. Karena tadinya saya rencananya ini sih nggak ada niat rencana langsung gini sebetulnya. Saya penasaran, kata saya gitu gini, ada gak sih orang-orang yang mau optimasi yang mau bisa kayak gini gitu kan? Coba post, ternyata ya ada gitu, gitu. CT Metric kepake nggak ya? Ya. GT Matrix sekarang kurang Mas, GT Matrix. Soalnya GT Matrix itu fungsinya di ini aja sih, di performa aja. Gak ada ini, gak ada SEO, gak ada accessibility. Pingdom juga gitu nggak usah ya. Jadi cukup pakai Lighthouse saja udah cukup ya. Kalau Pingdom itu lebih ke apa ya? Ke server sih sebetulnya Mas. Kalau kayak GT Matrix, Pingdom itu untuk fokus di server sebetulnya. Jadi server kita itu cepat apa enggak, tes di situ aja. Tapi hasilnya tetap sama sih. Kalau udah hijau di PageSpeed ya pasti bagus juga di itunya, GT Matrix-nya. Ada Cuma di server juga ada optimasinya juga ya. Ya kece panelnya atau apa gitu. kalau server itu biasanya hosting Mas. Kalau server kan. Jadi kan Gimana? server itu kan ada yang VPS kan, ada yang hosting biasa, terus ada yang shared. Nah, biasanya yang share itu emang lemot gitu. Soalnya kan dia pakai public public IP kan, Ya. gitu. Nah, itu pakai cas paling solusinya cuma pakai cas aja sih. Public IP itu ngefek ya di kecepatan ya, bukan hanya dari spek servernya ya. Ngepek banget Mas itu kalau kalau public. Oh, oke. Makanya yang bagus itu ya Private ya. minimal yang private, yang hosting biasa lah minimal gitu. Gitu Mas. Siap. Cuma Keren, keren. jadi gini Mas, server juga itu pengaruh juga yang tadi ya, kayak yang tadi ini. Ya, yang putih-putih tadi ya. Pengaruh juga ke sini. Jadi tergantung isi konten kita tadi. Oh, yang Kalau putih, yang putih-putih bisa di ini juga nggak? Nanti dioptimalkan nggak? Bisa jadi cat kotak aja misalnya. kalau ini charge Mas, kalau ini nanti charge Oh, cas fungsinya. namanya. Charge, di charge gitu. Kadang kan ada website kayak gini, di page speed-nya misalnya merah tapi ininya bagus dekat gitu kan langsung. Ya. Ada, itu biasanya pakai charge dia. Gitu. Dia sebenarnya fokusnya ya tetap tadi yang ini Mas, yang indeks sebenarnya. Nanti total blocking timnya ini hijau gitu. Tapi secara server ini kayak yang Layut ini ya, yang FCP ini dia merah. Jadi dia fokus optimasinya di sini gitu dua. Gitu. Siap-siap. Keren-keren Mas. Oke. Ada lagi? Ada lagi Mas? Izin Mas mau tanya. Mungkin saya kelewatan kali ya tadi. Nanti ada sesi lagi Mas. Di atas tuh kan ada akses apa sih tadi? Coba di accessibility ya. Ini. Jadi terbaik tuh maksudnya gimana tuh Mas? Nah, kalau ini untuk user Mas, fokusnya untuk user experience. Jadi user itu kan kayak ada teks yang kekecilan gitu kan. Jadi di website itu kan kayak ada gambar, ada teks, terus ada background, warna kayak gitu kan ya, desainnya. Nah, kalau misalnya kita desain warnanya merah banget gitu, nah itu kan kurang bagus ke mata gitu. Nah, itu perlu diperbaiki gitu. Nanti merah ke sininya. Ya, accessibility-nya kayak gini. Nah, itu perlu dibalik, biasanya kebanyakan ya di situ. Di ini. Nah, kayak gini. Di teksnya. Jadi fokus di sini, di desain gitu. Fokusnya bukan di kecepatan. Di layout ini, di desain websitenya. Gitu, Mas.
Contoh kayak gini lah. Nah ini kan contoh ini nih. Nah kalau kayak gini kan kurang kelihatan ya teksnya kan. Ini backgroundnya hitam gitu kan. Ini teksnya agak-agak hitam abu gitu. Jadi kan nggak kelihatan. Nah ini akan terjadi error di accessibility ini. Accessibility ini. Gitu. Jadi accessibility ini fokus di desain sih, di desain aja. Kalau SEO, nah kalau yang ini di meta, kayak meta title, kan meta deskripsi, kayak gitu-gitulah. Kayak link, gitu, kalau di SEO. Ini paham, Mas? Aman, Mas. Jadi nanti kita ada poolnya, Mas. Ada pool sesi nanti yang di praktek ini nih. Ada kita nanti pool. Jadi dipelajari nanti di sini. Nah, di sini. Jadi kita nanti belajar audit itu kan dari cara benerin speednya dulu gitu. Speednya dulu, nanti satu-satu, nanti ke accessibility, nanti ke praktek ini, nanti ke SEO gitu. Nah nanti di sesi 3, di sesi 3-nya nanti pool yang ini. Ini pool saya benar-benar dari nol gitu. Gitu. Sampai beres gitu yang ini, atau yang pool. Ini kalau bisa ya sambil praktek juga sih kalau bisa. Sambil ikut praktek sih kalau bisa. Bareng-bareng gitu. Sambil lihat, sambil oh gitu kan, sambil dipraktekin lah kalau bisa. Itu paling Mas, ada lagi Mas? Saya lebih seru tanya-tanya dulu kayak gini sih. Soalnya ini kan kalau langsung praktek ini lama sih sebenarnya. Jadi maksud saya itu prakteknya nanti aja khusus gitu satu-satu. Ini intinya PackSpeed itu tahu lah gitu. Oh PackSpeed itu buat ngecek gitu. Intinya itu sih. Terus buat apa sih PackSpeed gitu kan? Perlu nggak sih dioptimasi? Ya tadi termasuk SEO ya kan, ke core tadi kan kayak ini kan. Minimal udah paham itu aja dulu gitu maksud saya. Baru nanti ke sesi ke sini ke praktek. Gitu Mas. Kang Willy rek nanya mau? Aman, aman. Ada yang dari Sunda gak ini? Gak ada ya? Nggak ada, Mas. Saya orang Sunda. Saya orang Oh Sunda. ya, Ya gini. Mang Haji Saya langsung. luar Jawa, Mas. Siap. Siap-siap Mas. Ya nanti gini deh, kita juga istilahnya kan ini permulaan lah ya. Jadi ini edukasi mula aja sih. Soalnya gini kan, ini kan perlu skill kan. Jadi kedepannya juga sih kalau memang betul tertarik gitu, saya kedepannya mau buka kayak apa magang kayak gitulah gitu. Soalnya kalau praktek online kayak gitu tuh gimana ya? Yang pertama saya ya baru kali ini juga sih ngajarin kayak jadi lebih cepat. Soalnya ini yang dibutuhkan memang skill, memang betul-betul skill gitu. Udah lama nungguin padahal mah. Mas di mana Mas? Eta Mas? Di Garut. Oh, Banten. Oh di Banten. Orang Lebak. Oh nya tuh. Kayak lah dia mah ewak tos mah itu ewak tos mah. Kayak lah kapan-kapan buka magang lah seminggu gitu kan atau 3 hari lah kalau kalau langsung praktek kan cepet gitu. Beda kayak versi gini, kayak online kayak gini. Pasalila berangkat mah beneran diantosan iraha gitu. Kayak ke Tah eta Kang nya ada tipayun oge dari dulu juga gitu ada sih pengen ngajarin gitu kan cuman ya itu saya banyak waktu di belakang layar optimasi
gitu. Terus saya bikin tool juga kan, optimasi. Jadi ya fokus di belakang layar kebanyakan, belum ada waktu kayak gini. Punten nanya itu yang best practice tadi itu apa ya? Yang praktik ini ya Mas. Nah kalau ini fokusnya di Terbaik itu apa script, ya itu? yang ini di fungsi-fungsi script. Oh, Kayak error, scriptnya ya? scriptnya ada yang error gitu kan. Terus kayak ada robot TXT Oh, yang gak ke load, nah kayak gini. Ada virusnya gitu. Gitu. Nah, oh, ini ada library JavaScript-nya apa aja. Nanti kalau ada yang error nanti ada di sini merah. Iya, gitu. Nah, ini nanti perbaikinya ya di script-nya. Biasanya ada bug gitu kan di script-nya. Gitu. ya. Kalau yang FCP sama LCP kan naon apa bedanya? Yang ini mah Ya. pertama di load, Kang. Yang pertama nah ini FCP. Pertama di load. Ini FCP ini yang di load itu termasuk server sama isinya gitu yang tadi, musuh gambar, teks gitu. Nah, itu disebutnya di Paint kalau ini di Paint itu di chat gitu, di bersamaan gitu. Jadi ini biasanya kalau WordPress ini pakai chat tadi, pakai plugin chat biasanya untuk ngejoin ini. Iya. Gitu. Ada LCP-nya naon? Nah, sama, ini juga sama, ini temennya. Sama, ini juga temennya. LCP juga. Nah, waktu saat tag dan gambar, nah ini mah pas munculnya gambarnya isi kontennya, ini servernya. Sama sih, nggak beda jauh juga tuh, sama. Gitu. Tapi sih ini biasa saya optimasi ya, ini biasanya di chat sih biasanya kalau WordPress. Itu biasanya salahnya di server. Kalau ini dua ini. Gitu. Siap-siap Kak. Nah, kalau yang ini nah ya CLS. Nah, ini pergerakan. Ya. Pergerakan kalau ini, pergerakan gambar gitu kan. Gitu. Paham Kang? Ya, lumayan. Oh, ya. Ikutin lah. Lanjut Kang. Ya Kang di mana itu Kang? Jogja. Oh, di Jogja. Ayo atuh dia wargi di Jogja teh. Ya, yang Sunda tuh istri, jadi ya ngertinya dikit-dikit. Oh, dikit-dikit. Oh, istri Sunda. Ya, mohon. Siap, mantap Kang. Nah gitu, penginten Kang. Sok we, pilih ayah mau yang ditanyain, langsung aja. Ya. Mau masih ada waktu. Itu yang udah mau ada kesibukan ya boleh di close aja. Ini sesi pertanyaan jawab aja dulu gitu biar takutnya ada yang nggak ngerti gitu kan. Nah kayak gini kan enak gitu. Nah nanti sesi kedua, nah yang ini baru kita praktek sesi yang duanya. Nah ini kita praktek Sabtu paling ya, Sabtu ya. Ini enaknya jadwalnya jam berapa Was ini? Bagusnya. Malam bang, Malam sih bang, enaknya. Ya, malam. Boleh lah, kita malam aja ya. Jam-jam 7, jam-jam 8 gitu. Ya, biar dingin ya Mas, kalau malam. Soalnya ngebul kayak gini Mas. Iya, emang enak malam sih. Tadinya saya juga mau malam kan takutnya ya ada pekerjaan kan biasanya kan kalau kerja kayak gini kan biasa orang malam kan takutnya pas lagi kerja gitu kan malam. Nah, saya pribadi ya kebanyakan sih orang-orang yang bisnis online kayak gini malam-malam kerjanya justru. Gitu. Jadi saya ambil waktu jam segini itu ya biasanya kan bangun siang gitu kan masih tenang-tenang lah santai-santai gitu. Oke, nanti kita setting malam aja untuk yang sesi 2-nya. Sok atuh, mau yang nanyain lagi? Tadi SEO atau apa gitu. Takutnya ada masalah nih tentang SEO, sekalian aja gak apa-apa. Soalnya pengaruh juga kan, termasuk. Termasuk sama SEO core juga sama.
Yang mau nanya SEO juga boleh. Nanti saya hubungkan ke Flexspeed gitu. Ini berapa orang udah punya website? Banyak? Berapa ada punya semua ya? Agensi bang. Oh, agensi. Ya Kang Dian ya website nah Kang Dian. Saya mah masih coba-coba Kang. Oh, masih coba-coba, siap. Dicobaan itu kan. Digaskeun. Paling kan saya belajar ngoding, belajar ngoding, belajar HTML. Paling buat di deploy di GitHub gitu Kang. Di deploy-nya di Git. Belajar ngoding di GitHub. Kurang jelas. Oh, di GitHub. Di deploy langsung di GitHub gitu kan buat HTML. Oh, kayak Kalau gitu. Bikin apa itu, Mas? Bikin website atau bikin naon gitu? bikin website aja. Langsung di deploy ke GitHub gitu. Dulu tahun 2021 pernah sih pakai e-commerce buat, kan itu lagi kerja tuh. Oh iya. Sekarang tokonya yang punyanya bangkrut. Ya udah berarti webnya ya tutup juga. Oh, tutup juga. Kalau saran dari saya, Kang, kalau belajar HTML kayak gitu ya, langsung aja. Kalau bisa jangan dulu main Git gitu. Kalau Git itu untuk menyimpan project sebetulnya, itu untuk di step-step yang udah bisa sih sebenarnya. Kalau kita udah berkarya gitu kan, bikin tools atau bikin apa gitu, baru main di Git gitu. Contoh gini lah, kita bikin website gitu kan, terus ada versi 2, versi 3, nah itu di save baru ke Git gitu. Jadi itu ada backup-annya di Git, kalau kita mau kembali lagi ke sebelumnya gitu bisa di take down lagi gitu. Itu GitHub fungsinya sebenarnya seperti itu sih. Kalau belajar HTML-nya mending langsung aja sih menurut saya, mending langsung aja. Pakai online bisa gitu kan, langsung di Web3 kan. Kang tahu Web3? Saya biasa pakai offline baik Kang. Oh, Terus, offline. Atau offline ya, pakai tool paling. pakai VS Code atau Sublime Text, soalnya pakai Code PC-na nu kurang membadai. Nah gitu we Kang. Nya gitu we. Belajarna jadi ngoding we heula gitu. Tangke Git mah lamun tos aya project, tuh belajar bikin proyek naon gitu baru ke Git gitu. Gitu Kang. Pakai GitHub nama Kang, jadi hoyong terang gitu. Jadi kami tos online kumaha gitu. Gitu. Oh iya. Pas online aja. Kan ada Kang tool-tool anu bisa di-view langsung juga ada. Yang pakai itu kayak XMPP kayak gitu itu bisa offline. Bisa offline Jadi, dilihat di browser. Pakai bawah proxy. emang pakai XMPP oke, pakai. Cuma ya kan kami XMPP kan cuma di lokal doang ya. Jadi Di lokal. bisa. Nah, kami yang pakai HP kan di jaringan lain kan setiasa gitu Kang. Nah eta. Jadi hoyong nyoba maksudnya pas di jaringan lain pas XMPP gitu kan. Nya sok we diulik Kang, da ngulik we sok we da. Abi ge sami ngulik gitu. Resep ngoding mah kudu bisa ngulik. Gitu berkreasi we lah gitu. Itu semakin banyak istilahnya semakin banyak oprak-oprek lah gitu ya, semakin bagus. Gitu. Ada lagi yang mau tanyakan, Mas? Terus Tentang iya SEO. Kang, kan iya tadi dicoba di kan anu terus di deploy di GitHub ya.
Tah pami dina versi mobile nama performana merah 69. Berarti di mobile lah, Kang. Pas di desktop Dioptimasi. pas Hmm. mobile nama ya performa 99. Berarti berarti apa namanya? Pas versi mobile nu kudu dioprek dina codingnya tanya Kang. Versi mobile nawe Kang heula. Jadi optimasi mah kita fokus di mobil aja dulu gitu. Dari tadi kan. Fokus aja di sini, di mobilnya dulu. Di mobil ini, fokusnya aja di sini aja dulu. Nah, kayak gini kan. Fokus aja di sini satu-satu, FCP dulu. LCP nanti ke sini satu-satu. Gitu. Itu Kang. Siap. Atur nuhun Kang. Sami-sami. Nah, kalau udah mobile baru ke desktop gitu Kang, untuk maksimal di desktop gitu. Jadi jangan desktop dulu. Mobile lu soal Google itu nyaraninnya di mobil sebenarnya, bukan di desktop. Yang paling penting itu di mobile. Soalnya kan banyak penggunanya di mobile sebenarnya, bukan di desktop. Banyak usernya. Itu Kang. Oke. Wah, ada yang baru gabung, salam kenal. Yang Ibnu. Ya, yang udah telat ya maaf ya, nanti kita ada sesi lagi lah kapan-kapan ya, dari awal lagi maksudnya. Yang telat-telat itu nanti kita sesi dari awal lagi aja. Nanti kita muter gitu. Udah beres ini sesi semua ya kan. Nanti kita balik lagi aja ke sini. Nanti kalau bisa nanti saya siapin pakai slide aja, pakai slide biar enak ngobrolnya gitu kan. Soalnya ini belum disiapin. Gitu, belum siapin slide-nya. Jadi ya kalau ada yang kurang ngerti ya maaf gitu kan. Ya kan langsung. Gak pakai slide. Cuma itu atau soal Kang? Udah cukup Kang? Pedayana semuanya? Aman, udah siap. Aman. Nanti dikirimkan ininya Mas. Alat cek-ceknya aja. Ya, paling tool Kang. Jadi tos paham ya? Udah paham semua ini ya yang tadi ya? Ini minimal udah paham lah ya? Speed apa? Tujuannya untuk pengguna, untuk SEO juga, SEO. Terus tool-toolnya yang nggak banyak sih, kalau yang tool yang tadi aja sih, baik speed sama yang bawaan browser itu. Terus kategori website, kalau belajar sih saya saranin di itu aja dulu, di WordPress. Kalau belajar di WordPress dulu, nah nanti kalau ini baru ke CMS lain kayak Blogger gitu, HTML, Builder. Gitu. Ya segitu dulu mungkin kalau udah aman. Mohon Kang. Sami-sami Kang, sami-sami. Ya punten lah nya beli aya nu kirang ieu yang kurang mengerti gitu ya. Maaf ya. Paling segitu dulu, nanti next kita lanjut ke sini ke praktek. Ya Kang ya? Siap. Hatur nuhun sadayana. Terima kasih semuanya. On. Ya. Yuk. Sama. Yuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.